Jika Anda ingin mengubah dunia, pertama-tama Anda harus menggerakkan diri Anda sendiri. Fitnah adalah alat bagi pecundang pada saat kalah. Sokrates adalah salah satu filsuf terkemuka generasi pertama. Ia lahir di tahun 470 sebelum Masehi. Ia telah mempelajari filsafat alam, sifat alam semesta, tetapi lama kemudian ia beralih membahas persoalan yang terkait dengan manusia, seperti etika dan politik. Ia mengubah pemikiran filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pemikirannya menggunakan rasionalisme. Ia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Ia divonis mati karena dituduh merusak kaum muda Athena pada masa itu, dan diduga membuat tuhan-tuhan baru, untuk melawan dewa dan dewi Yunani kuno. Ia akhirnya berserah diri dengan menenggak racun. Sokrates dianggap sangat berani dan beretika, sehingga Sokrates semakin dikenal luas. Berikut ini kata-kata bijak yang dicatatkan oleh muridnya, yaitu Plato. Jadilah seseorang yang rendah hati pada masa kanak-kanak, bersemangatlah di masa muda, seimbanglah di masa dewasa, dan menjadi bijaksana di masa tua. Ingatlah bahwa apa yang tidak pantas untuk dilakukan, maka tidak akan pantas untuk dibicarakan. Perjalanan waktu dari tahun ke tahun akan membuat kulit keriput, tetapi jika kurang antusiasme maka akan membuat jiwa keriput. Biarkanlah doa kita menjadi berkah untuk semua, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kebijaksanaan sebenarnya datang pada kita ketika kita telah menyadari betapa sedikitnya pemahaman kita tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Kita telah diberi dua telinga, dua mata, dan hanya satu lidah oleh alam. Maka kita harus mendengar dan melihat jauh lebih banyak daripada kita berbicara. Hidup tanpa ujian dan cobaan tidak layak dijalani. Rasa keingintahuan adalah masa awal dari kebijaksanaan. Manusia terdiri dari dua jenis, orang bijak yang tahu dirinya bodoh, dan orang bodoh yang menganggap dirinya bijak. Jika Anda akan memulai persahabatan, maka berhati-hatilah. Tapi jika Anda sudah menjalin persahabatan, maka peganglah teguh, dan pertahankan. Luangkanlah waktu Anda, untuk memperbaiki dengan apa yang ditulis orang lain, agar Anda dapat dengan mudah, melihat apa yang telah diusahakan orang lain. Kecemburuan adalah jiwa yang terluka. Jika Anda ingin menjadi penunggang kuda yang baik, maka pilihlah kuda yang paling buruk, karena jika Anda bisa menjinakkannya, maka Anda bisa menjinakkan semuanya. Saya takut jika saya mengamati sesuatu dengan mata saya sendiri, dan mencoba memahami dengan semua indera saya, mungkin saya benar-benar akan membutakan jiwa. Rahasia kebahagiaan itu tidak terletak pada mencari hal yang lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang lebih sedikit. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang membanggakan kekayaannya, maka janganlah memujinya sampai orang itu mengetahui bagaimana dia menggunakan kekayaannya. Apakah kamu tidak malu untuk mengumpulkan uang, kehormatan dan ketenaran,
begitu sedikit yang sangat peduli tentang kebijaksanaan, keadilan maupun meningkatkan kualitas jiwa. Dahulukanlah pengetahuan daripada kekayaan, karena yang satu itu bersifat sementara, dan yang lainnya bersifat abadi. Jatuh itu bukan berarti gagal. Gagal sesungguhnya adalah ketika Anda diam, tetap berada di tempat Anda jatuh. Satu-satunya hal yang baik adalah pengetahuan dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Saya tidak akan bisa mengajari siapapun, tetapi saya hanya bisa membuat mereka untuk berpikir. Aku tidak mengetahui apa-apa selain fakta tentang ketidaktahuanku sendiri. Janganlah terlalu bahagia jika orang memuji semua perkataan dan perbuatan Anda, tetapi hargailah mereka yang berkenan untuk memberitahu Anda jika Anda salah. Ilmu itu seperti udara di sekeliling kita, dan sangat banyak. Anda bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun kita menginginkannya. Orang yang berpikiran kuat akan mendiskusikan ide, orang yang berpikiran rata-rata akan mendiskusikan kejadian, dan orang yang berpikiran lemah akan membicarakan orang lain. Saya itu makan untuk hidup dan saya tidak hidup untuk makan. Jika Anda mengomentari kesalahan orang lain, maka orang itu akan mengambil manfaat dari ilmu Anda dan kemudian menjadi musuh Anda. Apa yang Anda sebut kebahagiaan? Apakah makanan enak, baju yang indah dan segala kemewahan? Tapi saya percaya akan ada keadaan di mana seseorang tidak akan mengharapkan apapun. Dan itu adalah kebahagiaan tertinggi. Cara untuk mendapatkan reputasi yang baik adalah dengan berusaha keras untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan suatu kebijaksanaan dan pengetahuan sebesar Anda menghela nafas, pada saat itulah Anda bisa memilikinya. Berhati-hatilah terhadap kehidupan yang sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ingatlah bahwa kondisi manusia tidak ada yang selalu tetap. Jadi Anda tidak boleh terlalu bahagia tentang keberuntungan atau terlalu sedih jika mengalami nasib yang jelek. Seharusnya seseorang tidak ada yang membalas dendam ataupun menganiaya. Tidak peduli seseorang tersebut terluka ataupun telah teraniaya. Orang yang tidak berharga hanya suka makan dan minum, tetapi orang yang berharga akan makan dan minum hanya untuk hidup. Perkataan bohong tidak hanya jahat di dalam diri tetapi juga menginfeksi kejahatan dalam jiwa. Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa bukan kebijaksanaan yang membuat para penyair bisa menulis puisi, tetapi itu karena inspirasi, sama seperti yang ditemukan pada para peramal dan nabi, yang menyampaikan semua pesan mereka tanpa mengerti sedikit pun artinya. Jangan pernah menyebut seorang pria tidak bahagia sampai dia menyatakan cinta dan menikah. Jika Anda tidak puas dengan apa yang Anda punya, maka Anda tidak akan puas dengan apa yang Anda inginkan. Peperangan dan pertempuran muncul dikarenakan gerakan tubuh dan keinginannya sendiri. Semua perang diperjuangkan demi kekayaan, dan alasan mengapa kita harus memperoleh kekayaan adalah tubuh, karena kita hanyalah budak untuk melayaninya. Semakin sedikit yang kita inginkan atau harapkan, maka semakin kita mendekati seperti dewa.
Hanya ada dua tragedi dalam hidup. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan keinginan hati dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keinginan hati Anda. Ketika keberangkatan telah tiba dan kita telah menempuh hidup dengan jalan berbeda, aku mati dan Anda hidup. Lalu siapa yang lebih baik? Hanya Tuhanlah yang tahu. Saya memang terlalu jujur jika menjadi politikus dan hidup. Cara yang paling cepat untuk mencapai kesuksesan adalah mencoba keras menjadi apa yang Anda inginkan. Jika Anda menikah dan mendapatkan istri yang baik maka Anda akan bahagia, tetapi jika Anda mendapatkan istri yang buruk maka Anda akan menjadi seorang filsuf. Kesedihan akan membuat akal terpesona dan sangat tidak berdaya. Jika Anda sedang terluka atau bersedih maka terimalah dengan berlapang dada dan pergunakan akal Anda untuk mencari jalan keluarnya. Kematian bisa saja menjadi berkah yang terbaik untuk manusia. Jika Anda menginginkan kebaikan maka bersegeralah lakukan sebelum Anda mampu. Tetapi jika Anda menginginkan keburukan maka segeralah bentak jiwa Anda karena telah menginginkannya. Tidak akan ada yang lebih dicintai lebih dari keadilan. Di dalam kehidupan ini, ada sesuatu hal yang tidak ingin Anda lanjutkan, tetapi Anda hanya takut untuk mengakhirinya. Orang normal sepertinya tidak mengerti jika mereka yang benar-benar mempersiapkan diri dengan baik akan langsung dapat berfilsafat dan siap untuk mati dengan sukarela sesuai keinginan mereka sendiri. Pendidikan yang dibeli dengan uang itu jauh lebih buruk daripada tidak berpendidikan. Sistem moral yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif hanyalah ilusi, gagasan-gagasan yang sepenuhnya vulgar, tanpa akar dan tanpa kebenaran di dalamnya. Di mana ada rasa hormat, di situ ada rasa takut. Tetapi di mana ada rasa takut tidak akan ada rasa hormat, karena rasa takut jangkauannya jauh lebih luas daripada rasa hormat. Fitnah tidak pernah memukulku maka fitnah tidak akan menyakitiku.